Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati dengan NIM 15230000. Pada video kali ini, saya akan mereview materi pertemuan 10 dengan judul materi set instruksi mode dan format pengalamatan. Langsung saja kita mulai dari materi yang telah saya dapatkan. Mode dan pengalamatan dalam komputasi mengacu pada cara di mana instruksi dan data diproses dan disimpan dalam sistem komputer. Di antara mode-mode yang paling umum adalah mode pengamatan yang sering digunakan dalam arsitektur prosesor modern. Zat instruksi mode dan pengamatan mendefinisikan instruksi-instruksi khusus yang dapat dieksekusi oleh prosesor dalam pengaturan mode tertentu dan mencakup instruksi untuk mengubah mode pengamatan, mengelola memori atau berinteraksi dengan perangkat keras. Dalam dunia kompetisi, set instruksi mode dan format pengalamatan adalah aspek penting dari arsitektur komputer. Ini mengacu pada aturan dan standar yang digunakan untuk mengatur bagaimana instruksi ditafsirkan dan bagaimana data dilakukan dalam sistem komputer. Dengan memahami set instruksi, mode dan format pengalamatan, pengembangan arsitektur komputer dapat merancang sistem yang efisien dan mudah implementasikan. Sekarang masuk ke instruksi mode. Instruksi mode ini merujuk pada pengaturan yang mengontrol perilaku instruksi dalam sistem komputer. Mode ini beragam dan tergantung pada arsitektur komputer yang digunakan. Beberapa mode umum meliputi: yang pertama, ada mode pengoperasian, yang kedua ada mode adresi, yang ketiga ada mode prosesor, dan yang keempat ada mode pembaca instruksi. Nah, selanjutnya masuk ke mode yang pertama, yaitu mode pengoperasian. Mode ini menentukan level akses dan hak istimewa yang dimiliki oleh prosesor. Misalnya, mode pengoperasian dapat mencakup mode pengguna dan mode supervisi. Dan yang kedua itu mode adresi. Mode ini mengatur cara di mana alamat untuk operasi memori dan memproses data dibentuk dalam instruksi. Beberapa mode yang umum termasuk mode langsung dan tak langsung terindeks. Lanjut, mode ketiga itu mode prosesor. Mode ini menentukan apakah prosesor beroperasi dalam mode pengguna atau mode kernel. Mode ini sering terkait dengan sistem operasi yang berjalan pada komputer. Dan yang terakhir itu mode keempat. Ada mode pembaca instruksi. Mode ini menentukan cara instruksi diambil dari memori dan dibuat ke dalam register instruksi prosesor. Kita sudah membahas tentang instruksi mode dan sekarang kita masuk ke format pengalamatan. Format pengalamatan mengacu pada cara alamat dibentuk dan diinterpretasikan dalam instruksi, berdampak pada cara data diakses dan diproses oleh prosesor. Nah, beberapa format pengalamatan yang umum berikutnya. Yang pertama itu ada format pengalamatan langsung, yang kedua itu ada format pengalamatan terdekat, yang ketiga ada format pengalamatan terindeks, dan yang keempat ada format pengalamatan relatif. Selanjutnya masuk ke pembahasan soal yang pertama. Format pengalamatan langsung adalah format pengalamatan memori yang diberikan dalam instruksi. Prosesor dapat langsung mengakses alamat yang disediakan untuk membaca atau menulis data. Sedangkan yang kedua, format pengalamatan tertunda, ini sendiri merupakan instruksi menyertakan alamat memori yang berisi alamat aktual dari data yang akan diakses prosesor. Pertama-tama membaca alamat dari memori, lalu menggunakan alamat untuk mengakses data yang sesungguhnya. Dan yang ketiga, format pengalamatan terindeks. Alamat yang tercantum dalam instruksi ditambah dengan nilai tertentu atau indeks tadi sebelumnya mengakses memori. Ini berguna untuk mengakses elemen dalam larik atau struktur data. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, format pengalamatan relatif, di mana alamat di sini ditentukan relatif terhadap alamat
saat ini atau terhadap alamat tertentu. Dalam memori sering digunakan instruksi untuk lompatan kondisional atau lompatan bersyarat. Jadi kesimpulan yang saya dapat ialah memahami set instruksi, model, dan format pengalamatan sangat penting dalam desain dan implementasi arsitektur komputer, memungkinkan pengembangan sistem yang efisien, fleksibel, dan mudah diimplementasikan. Pengetahuan ini juga esensial bagi para pengembang perangkat lunak yang bekerja dengan tingkat rendah pada sistem komputer untuk merancang dan mengoptimalkan kinerja sistem. Dan memahami konsep-konsep ini adalah kunci untuk mengembangkan sistem komputer yang lebih baik dan efisien. Sekian review yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.